Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya Pak Bos. Kali ini materi yang mau kita bahas adalah materi kelas 12, yaitu tentang sifat koligatif larutan. Sifat koligatif merupakan sifat larutan yang dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut dan tidak tergantung pada jenis dan sifat zat terlarut. Meliputi antara lain penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Sebelum mempelajari sifat koligatif larutan ini, kita harus mengerti dulu tentang yaitu konsentrasi zat di dalam suatu larutan, di mana kemarin kita sudah menjelaskannya pada 3 video sebelumnya, yaitu tentang molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Nanti dalam penurunan tekanan uap yang kita gunakan adalah fraksi mol, sedangkan dalam kenaikan titik didih dan penurunan titik beku yang kita gunakan adalah molalitas, dan pada tekanan osmotik yang kita gunakan adalah molaritas. Bagi yang belum mengetahui tentang konsentrasi larutan, tontonlah video pembelajaran saya sebelumnya supaya mudah nanti mempelajari sifat koligatifan ini. Baiklah, akan kita mulai dari yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap yang dilambangkan dengan delta P. Sebelum kita mengerti tentang penurunan tekanan uap, kita pahami dulu apa itu penguapan. Penguapan adalah peristiwa yang terjadi ketika partikel-partikel zat cair meninggalkan kelompoknya. Misalnya seperti ini. Kalau pelarut murni, misalnya air, kita panaskan, maka nanti akan terbentuk gas, di mana gas itu nanti akan melepas dari cairannya, dan dia akan naik dan membuat terjadi tekanan ke atas. Maka banyaknya uap yang terbentuk di atas permukaan ini, maka itulah yang kita sebut dengan tekanan uap. Pada pelarut murni ini, maka kita lihat molekul-molekul yang menguap, misalnya seperti ini. Kalau kita hitung misalnya ini ada jumlah yang ada panah ini ke atas sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian apa hubungannya dengan penurunan tekanan uap? Penurunan artinya berarti berkurang tekanannya. Saya bilang tadi, kalau kita hitung tadi ini ke atas ada sebanyak 7. Sekarang setelah dia menjadi larutan, artinya di dalamnya sudah ada zat terlarut, maka kita hitung sekarang yang anak panah ke atas sini tinggal 5. Berarti ada penurunan. Kenapa ini terjadi? Nah, kembali kita ke penguapan tadi. Karena di dalam tadi pelarut murni semuanya adalah molekul-molekul pelarutnya. Sedangkan di dalam larutan sekarang ada 2 molekul, yaitu molekul zat pelarut dan molekul zat terlarut. Maka penguapan yang terjadi di sini akan terhalang oleh molekul-molekul zat terlarut. Karena menurut teorinya bahwa jika pelarut dengan terlarut itu dilarutkan, maka yang pertama itu menguap adalah zat pelarutnya. Sehingga nanti molekul-molekul zat terlarut itu akan menghalangi tekanan ke atas sehingga berkuranglah tekanannya, maka disebut dengan penurunan tekanan uap. Jadi di sini yang mempengaruhi penurunan tekanan uap itu adalah zat terlarutnya, dan zat terlarut ini yang mempengaruhi adalah jumlah partikelnya. Jumlah partikel itulah yang kita sebut dengan konsentrasi di dalam suatu larutan. Sehingga nanti yang kita gunakan di sini adalah konsentrasi yang mempengaruhi dari tekanan uap ini adalah konsentrasi zat terlarutnya. Sebagai ilustrasi, pada suhu 20 derajat Celcius, tekanan uap air itu sebesar 17,54 mm Hg. Itu jika diukur pakai alat manometer. Maka kalau ke dalam air ini kita masukkan zat terlarut, misalnya zat terlarutnya gula yang 0,01 mol, 0,01 mol. Coba kita perhatikan, menurut
percobaan, maka data menghasilkan tekanan uap dari larutan ini adalah 17,36. Jadi tadi airnya, pelarutnya tekanannya 17,54, sekarang gula yang 0,01 mol itu tekanannya 17,36, berarti berkurang. Nah, kenapa berkurang? Itu tadi dipengaruhi oleh partikel-partikel zat terlarut yang terdapat di dalam larutan itu. Kemudian kalau seandainya kita naikkan konsentrasi daripada gula ini dari 0,01 mol menjadi misalnya 0,02 mol, maka tekanan uapnya menjadi 17,18. Tadi waktu dia 0,1 mol 17,36, sekarang setelah dia 0,2 mol menjadi 17,18, turun. Nah, maka makin besar konsentrasi dari gula di dalam suatu larutan ini, makin turunlah tekanan uapnya atau makin besarlah penurunan tekanan uapnya. Bagaimana kalau kita buat misalnya dengan zat lain? Misalnya yang kita larutkan adalah urea. Urea adalah 0,01 mol. Maka tekanan uapnya 17,36. Kembali kita ingat tadi bahwa tekanan dari air itu adalah 17,54. Kemudian sekarang kalau dilarutkan ke dalamnya urea 0,01 mol, tekanan uapnya menjadi 17,36. Berarti penambahan zat terlarut ke dalam suatu pelarut akan menurunkan tekanan uap daripada larutan tersebut. Coba kita lihat data pada tabel seperti ini, data pengamatan. Misalnya tadi pada percobaan pertama yang kita ukur hanya tekanan H2O 17,54 mm Hg. Kemudian ke dalam H2O itu kita tambahkan zat terlarut gula 0,01 mol, maka tekanan uapnya 17,36 mm Hg. Kemudian ditambah konsentrasi dari gula dari 0,01 menjadi 0,02, maka tekanan uapnya menjadi 17,18. Berarti terus berkurang. Kemudian urea yang 0,01 mol dari 17,54 dari tekanan uap pelarutnya, maka tekanan uap larutannya menjadi 17,36. Maka kita simpulkanlah penambahan konsentrasi dari zat terlarut di dalam suatu larutan akan menurunkan tekanan uap. Kemudian bagaimana kita untuk memperoleh penurunan tekanan uap ini melalui rumus-rumus kimia? Kita lihatlah rumus penurunan tekanan uap larutan berikut. Penurunan tekanan uap larutan non-elektrolit. Karena penurunan tekanan uap ini dibagi dua. Ada penurunan tekanan uap larutan non-elektrolit dan elektrolit. Maka yang pertama kita lihat adalah penurunan tekanan uap larutan non-elektrolit. Rumusnya cukup sederhana. Delta P sama dengan P0 kali X terlarut. Delta P itu tadi penurunan tekanan uapnya. Sedangkan P0 itu adalah tekanan uap pelarut murni. Tadi pelarutnya adalah air. Sedangkan X terlarut ini adalah fraksi mol zat terlarut. Maka kembali saya ingatkan, di dalam penurunan tekanan uap yang kita gunakan adalah rumus konsentrasi zat, yaitu fraksi mol. Baik, kita lihat pembahasan soal. Sebanyak 18 gram glukosa, MR-nya 180, dilarutkan dalam 90 gram air, MR-nya 18. Jika tekanan uap air pada suhu 30 derajat Celcius adalah 32 mm Hg, tentukan penurunan tekanan uap larutan dan berapa tekanan uap larutannya. Maka pada soal ini kita cari dulu berapa penurunannya. Kemudian tahulah kita nanti berapa sebenarnya tekanan uap larutan setelah ditambahkan ke dalamnya zat terlarut glukosa sebanyak 18 gram. Mula-mula tadi bahwa tekanan uap airnya 32. Maka nanti jawabannya pastilah di bawah 32. Karena tekanan uap larutan itu akan turun. Itu akan kita lihat nanti selisihnya dari penurunan tekanan uapnya. Yang pertama adalah kita cari dulu mol masing-masing, baik pelarut maupun zat terlarut.
Pelarutnya air, molnya gram per mr 90/18, berarti 5 mol. Kemudian glukosa sebagai zat terlarut, molnya gram per mr 18 gram per 180 sesuai dengan data soal, maka 0,1 mol. Maka X pelarut boleh kita cari dan X terlarut pun boleh kita cari. Fraksi mol pelarutnya berarti mol pelarut per mol total pelarut dengan terlarut. Maka X pelarut sama dengan 5, karena tadi mol dari pelarutnya air 5 mol. Dibagi 5 tambah 0,1 berarti 5,1. Hasilnya 0,9804. Kalau untuk menentukan X terlarut sebenarnya rumusnya diganti menjadi mol zat terlarut per total. Tetapi ada syarat bahwa mol dari pelarut ditambah zat terlarut sama dengan 1. Maka cara cepat untuk menentukan X terlarut, kurangkanlah 1 dikurang X pelarut. Nah, ini sudah kita jelaskan di waktu belajar tentang fraksi mol di video sebelumnya. Maka X terlarutnya sekarang 1 dikurang X pelarut. Sedangkan X pelarutnya tadi sudah kita dapatkan 0,9804. Maka X terlarut atau fraksi mol zat terlarutnya sama dengan 0,0196. Karena X terlarut sudah kita peroleh 0,0196, kemudian tekanan uap air atau pelarutnya 32 mm Hg, maka kita masukkanlah harga itu ke rumus tadi, di mana delta P sama dengan P0 kali XT. P0 itu adalah tekanan uap pelarutnya, sedangkan XT itu adalah fraksi mol zat terlarutnya. Maka tadi kita peroleh 32 dengan 0,0196. Maka hasilnya sama dengan 0,63 mm Hg. Jadi penurunan tekanan uap setelah dicampurkan ke dalam air itu zat terlarut tadi sebesar 0,63 mm Hg. Jadi berapa sekarang tekanan uap larutan? Tadi mula-mula tekanan uap pelarut adalah 32. Kemudian berkurang sebanyak, ya kan namanya penurunan berarti berkurang sebanyak 0,63. Berarti tekanan uap larutan sekarang P sama dengan P0 dikurang delta P. P itu tadi adalah tekanan uap pelarutnya, sedangkan ini tadi perubahannya. Maka 32 dikurang 0,63 sama dengan 31,37 mm Hg. Baiklah, demikianlah konsep dari penurunan tekanan uap, juga contoh soal dan pembahasannya. Untuk soal-soal berikutnya nanti akan kita buat di dalam soal latihan setelah selesai kita bahas keempat sifat koligatif larutan ini. Pada video selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dan contoh soal dari kenaikan titik didih. Jadi ikuti terus pembelajaran saya di Pak Bos Channel supaya jangan ketinggalan materi-materi selanjutnya. Baiklah, sampai sekian pertemuan kali ini. Sampai jumpa, salam sehat.